Halo guys, kembali lagi di channel Cerita Putra. Kali ini kita bakal ngebahas tentang 3 kesalahan yang sering dilakuin sama mertua. Nah, kadang-kadang bagi pihak mertua karena mungkin udah terlalu deket atau terlalu hubungannya udah terlalu sering ketemu misalnya. Nah, jadi kayak nggak sadar untuk ngelakuin beberapa hal ini. Nah, ini juga berdasarkan dari beberapa real life cerita dari teman-teman kita. Nah, mungkin kalau bagi yang nonton nih ada yang posisinya sebagai mertua, nah bisa jadi mungkin bahan pertimbangan untuk ngelakuin hal-hal yang kita bakal akan bahas. Nah, gimana ceritanya? Nah, kita ikuti terus Cerita Putra. Kita mulai dari poin yang pertama nih. Kadang-kadang orang mertua itu atau orang tua suka memandang rendah menantunya. Nah, jadi gini, mungkin dalam awal-awal pernikahan kayak susah buat misalnya menantu itu punya sesuatu yang wah gitu, kecuali emang udah ada basicnya, mereka punya pekerjaan, tapi itu cukup jarang deh buat di Indonesia. Nah, kebanyakan pada ngerintis dari awal, terus juga membuat sesuatu dan maksudnya masih dalam tahap perkembangan. Nah, dari itu kadang-kadang nih sering dari mertua atau orang tua suka ngejudge bahwa nih kayaknya kurang ini, kurang itu. Nah, itu nggak bisa dilakukan. Nah, kenapa nggak bisa dilakukan? Karena jadi gini, kita harus paham di mana anak kita udah bersama orang lain, dan mungkin mereka punya strategi atau punya rencana masing-masing. Nah, dari situ kita harus ngehargain. Kayak pasti orang tua atau mertua yang udah punya menantu pasti udah pernah ngerasain tahap itu. Coba deh pikirin lagi, andai ngulang lagi di masa lalu, enak nggak kalau kira-kira misalnya kita dari awal baru-baru nikah terus tiba-tiba dikritik, dipandang rendah, dipandang sebelah mata, itu rasanya kayak gimana? Nah, mungkin bisa jadi renungan kita bersama nih. Ya, kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu kadang-kadang menuntut menantu harus sesuai keinginannya. Nah, orang tua juga mertua kadang-kadang suka pengen berharap ekspektasi lebih terhadap menantunya. Nah, tapi kan tetap semua orang punya batasan dan punya kemampuan masing-masing. Nah, dari situ kita nggak bisa maksain nih, kayak misalnya menantu kita ada kekurangan, mungkin contoh nggak bisa masak atau nggak bisa membantu kita terlalu banyak. Nah, hal itu pasti bisa digantikan oleh sesuatu yang lebih yang pasti seseorang nggak mungkin jelek absolut atau bagus absolut. Jadi pasti ada sisi buruk, sisi jeleknya. Dan dari situ kita harus kayak lebih menghargai mereka punya kekurangan. Kita juga explore kelebihannya apa kira-kira. Nah, dari situ kita bisa ngasih saran atau nggak harus juga misalnya menuntut sesuatu hal yang kita mau. Mungkin itu hal yang baik, tapi kan untuk orang yang nerima omongan kita atau saran kita belum tentu bisa nerima dengan lapang dada, atau mungkin nggak enak hati pas dengar omongan kita. Itu kan lebih baik kita hindari ya. Ya, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah mencampuri urusan rumah tangga menantu. Nah, ini juga nih kita harus paham kalau misalnya setiap rumah tangga itu pasti ada problem. Nah,
Tapi nggak semua problem bisa diatasi dengan bantuan kita, atau kita harus ikut campur tanpa mungkin misalnya ada permintaan bantuan dari menantu kita. Nah, menantu kita itu kadang-kadang pengen juga untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, dan juga mungkin bukannya nggak mau dapetin bantuan atau saran atau segala macem dari mertua, tapi juga jangan sampai kayak kita tuh nggak percaya bahwa menantu kita itu nggak bisa nyelesain masalahnya. Nah, plus juga kita kalau untuk mencampuri, terutama ini untuk masalah laki-laki ya, kalau misalnya laki-laki itu udah nikah, nah otomatis sang istri dalam agama itu udah jelas bahwa nggak boleh dicampuri urusannya. Nah, bahkan setahu gua itu kalau misalnya kita sebagai suami nggak bolehin istri untuk datang ke rumah orang tuanya misalnya, nah itu bahkan nggak boleh sang istri itu datang. Nah, dan hal-hal yang kayak gitu juga sampai diatur di agama. Nah, jadi seandainya untuk apalagi mengatur kehidupan rumah tangga dari menantu kita, nah coba lebih baik dibuat lebih kepercayaan terhadap menantu kita. Jadi kayak kalau misalnya nggak sampai datang minta bantuan, atau mungkin kita udah ngelihat kayak udah nggak bisa dapetin saran atau dapetin pertolongan lainnya, nah mungkin baru kita bantu. Nah, itu tadi. Nah, tapi dari ketiga hal itu perlu dipahami bahwa ini kita bukan nyari benar salah atau hal-hal yang mungkin kayak ngejudge dari kelakuan mertua ya, tapi kayak kalau seandainya ini kita ngebahas ini untuk mempertimbangkan gimana sih perasaan dari menantu kita. Nah, jangan sampai kan kayak makin runyam dengan apa-apa yang kita lakuin. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Ya, itu tadi pembahasan hubungan antara mertua dengan menantu. Nah, tapi nggak berhenti sampai sini nih obrolan kita. Nanti kita juga bakal undang teman kita untuk ngebahas lebih detail dan lebih lanjut. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saksikan terus Cerita Putra, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.